Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti apa yang menimpa kita, yang terjadi dalam keluarga kita, hidup kita, itu kemuliaan Tuhan. Kewajiban kita menyelidikinya raja-raja, hanya raja-raja. Sebetulnya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Semoga saudara-saudara sehat walafiat semuanya. Saudara-saudaraku, bahwa di dalam kehidupan ini kita menjumpai banyak kejadian yang sesungguhnya kita tidak mengerti. Namun sebenarnya apa yang kita tidak mengerti yang diizinkan oleh Tuhan dalam lingkungan kita atau dalam hidup kita, itu adalah kemuliaan Tuhan. Lebih jelasnya kita dengarkan dalam khotbah berikut ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Selamat mendengarkan, jangan sampai lewat. Tuhan memberkati. Besem haab wehaben weruah hakodes Elohe Elah. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepada-Mu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat, marifat dan berkat sorgawi, sehingga firman-Mu itu menerangi hati kami, dimeterai ke dalam jiwa kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat 36. Kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, kita akan membacanya saling sahut bersahutan, saling ganti bergantian. Saya akan awali ayat 33, lalu jemaat menjawab ayat 34 dan seterusnya sampai ayat 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seringkali kita menemukan sebagai orang yang beriman ketika Tuhan kita tidak dimengerti. Kenapa demikian? Ketika Tuhan tidak dimengerti, saya ingin hubungkan dengan dilema kehidupan kita yang terjadi dan seringkali kita tidak mengerti. Di gereja kita, seorang muda baru lulus sekolah kedokteran, aktivis, pemimpin ujian baik sekali, urapi, tentu punya masa depan, tapi tiba-tiba terkapar dan meninggal sebelum COVID. Seringkali saya berpikir, bagaimana orang tuanya? Saya sendiri tidak mengerti mengapa pemuda yang sebaik ini, yang masa depan, orang tuanya tentu punya harapan yang banyak sekali, dan anak laki-laki satu-satunya dan adiknya perempuan satu-satunya. Sering saya merenungkan, kenapa ini terjadi? Sementara banyak bandar narkoba, koruptor, pecandu, ya, pelaku kejahatan yang terkadang kala hidupnya lebih lama, bahkan menjadi penyakit masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Mudah ditanyakan, tapi sulit untuk dijawab. Perang, kelaparan, bencana alam, bahkan virus-virus yang sekarang mematikan kita, dan tidak pernah berakhir. Varian-varian baru muncul. Belum lagi penyakit yang lain sebetulnya yang menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Kanker, gagal ginjal, jantung, masih banyak lagi. Pemerkosaan, mana-mana, sakit jiwa. Seringkali ada pertanyaan seperti ini, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Lebih spesial lagi, mungkin di antara kita, mengapa ini menimpa saya? Hal inilah yang kita tidak mengerti. Saya ingin membahas dua hal. Tentang keputusan Tuhan dan tentang kedaulatan Tuhan. Yang kita tidak mengerti. Keputusan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Memang tidak perlu dimengerti. Dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab. Kalau kita percaya Dia Tuhan. Memang ada sesuatu yang misteri di dalam keputusan. Saya mengambil istilah dalam pemikiran ilmu kalam. Tuhan itu gaib. Gaib. Bukan ilmu gaib, bukan. Tuhan itu gaib. Misteri. Tidak semua kita bisa mengerti. Karena Dia Tuhan. Dia roh, Dia berdaulat. Tapi kalau kita baca bacaan kita tadi dari ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Saya mencoba mencari kenapa lembaga Alkitab memakai kata oh. Untuk menunjukkan
sesuatu yang tidak terduga, tidak bisa diungkapkan. Kata O diterjemahkan apa ya? Selalu O lagi. Satu, kekaguman tetapi juga keheranan, ketakutan. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Jangan lupa kekayaan, hikmat, pengetahuan Tuhan. Dan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tidak terselami dan tidak bisa dimengerti jalan-jalannya. Jadi kalau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itulah kemuliaan Tuhan. Itulah kegaibannya, itulah misterinya Tuhan. Dan itu membuktikan Tuhan itu roh. Sehingga disebut sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapa yang terjadi, yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Saya percaya Tuhan itu sangat baik dan selalu baik. Dan tidak mungkin dia mencelakakan kita. Karena Tuhan itu penuh kasih. Tapi dunia yang kita tinggali, diami, huni ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kembali lagi, dosa itu fakta. Dosa itu hidup ada di tengah dunia. Sehingga acap kali bumi ini, dunia ini memberikan fenomena-fenomena. Jadi saya anggap virus ini fenomena. Banyak lagi fenomena, kejadian-kejadian yang aneh, tidak masuk akal. Ya. Acap kali kita mencoba mencari jawabannya. Lalu kita tidak ketemu, tetapi kita mencoba membuat asumsi sendiri. Ketika kita membuat asumsi sendiri, ya tidak salah. Karena ingin memuaskan diri kita. Tapi jangan sampai asumsi kita itu kita paksakan pada orang lain. Oh, ini antikris telah datang. Tanda 66 sudah muncul dalam barcode. Saudara, itu asumsimu. Untuk dirimu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ketika engkau berbicara kepada orang lain dan memaksa orang lain, itu tidak boleh. Karena ini fenomena. Saya masih ingat ketika pertama kali komputer muncul, yang sok rohani, paling rohani, ini alat antikris. Ternyata semua pakai alat antikris tadi. Termasuk yang anti juga pakai. Pakai semua. Apa kita tidak malu sesungguhnya? Kadang-kadang orang beriman ini, tanda kutip, cepat sekali mengeluarkan pendapat, melontarkan sesuatu, dan tidak malu untuk meralatnya. Padahal sudah menyesatkan banyak orang. Orang-orang sekuler lebih berhati-hati kalau berpendapat. Karena dia harus punya argumentasi, metode apa yang diterapkan. Kita tidak asal bunyi. Karena itu saya ingin mengajak kita baca kembali ayat 35 untuk tidak mengerti ini. Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya? Sehingga Tuhan harus menggantikannya. Saya jabarkan begini. Siapa yang pernah usul? Tidak. Kita terlahir, izin siapa?
Bukan karena orang tua kita menikah, bukan. Karena ada izin siapa, ada kemauan siapa, ada kehendak siapa. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, Tuhan berdaulat memberi dan mengambil. Mau tua, mau muda, mau bayi, mau sampai tua kakek-kakek. Tuhan yang punya hak. Mari kita mensyukuri dan menikmati, mengemban apa yang Tuhan mau. Harus disadari Tuhan itu. Ya, kita lihat dulu. Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti apa yang menimpa kita dan terjadi dalam keluarga kita, hidup kita, itu kemuliaan Tuhan. Kewajiban kita menyelidikinya raja-raja, hanya raja-raja. Sebetulnya satu bahasa sindiran. Engkau mencoba menyelidikinya, kau tidak akan terselidiki, itu Tuhan. Karena itulah yang disebut bahwa Tuhan itu segala sumber. Sumber segala sumber itu Tuhan. Kewajiban kita adalah mengimani. Baru saja saya bicara, ini bagian misteri-misteri Tuhan yang mungkin merugikan, tidak menguntungkan, tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Tapi ada juga sisi yang sangat baik. Yang kita tidak sadari, sebuah misteri yang sudah ada dalam diri kita. Dan itu pekerjaan Tuhan. Coba kita ingin baca dulu. Efesus pasal 1 ayat 5. Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam kasih, Tuhan telah menentukan kita dari semula. Dari semula. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karena kasihnya, kemurahannya. Berulang-ulang saya ingin tegaskan. Kita telah dipilih, ditentukan, ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Itu kedaulatan Tuhan. Bukan karena istimewanya kita, kebaikan kita, kebolehan kita, ketaatan kita. Tidak. Itu kedaulatan Dia. Karena kasihnya, Tuhan itu adalah kasih. Kita semua di sini. Coba kita ngaca diri. Kira-kira kalau kita semua yang kebetulan hadir di sini atau yang di rumah, bisa terpilih jadi abang dan none Jakarta. Tidak. Kadang-kadang dunia pun tidak peduli dengan kita, ada atau tidak kita ini. Ya kan? Jangankan dunia, orang lain. Kadang-kadang keluarga pun tidak menganggap kita. Karena yang dipandang adalah lain. Tapi Tuhan pandang kita. Tuhan pandang kita. Cuma Efesus 1 ayat 5 ini, tolong ditayangkan terus. Supaya kita bisa meresapinya. Dalam kasih, dalam kasih. Dalam kasihnya itu apa? Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam kasih. Kita lihat. Dalam kasih. Ya.
menentukan kita, menetapkan kita, memilih kita dari semula. Di dalam kekristenan ada istilah predestinasi. Predestinasi. Diawali dengan kata pre. Kata pre itu menunjukkan waktu. Waktu sebelumnya. Destinasi, destiny, tujuan. Tujuan. Jadi sebelum segala sesuatunya, sebelum kita lahir, Tuhan sudah menentukan tujuan. Dan Dia hanya memberikan dua pilihan, surga atau neraka. Selamat atau binasa. Dan Dia sudah tentukan. Karena itu, ya, dapat diartikan begini. Tujuan yang ditetapkan Tuhan bukan saja sebelum kita tiba di sana, tapi sebelum kita dilahirkan. Anda pernah pergi pesan tiket pesawat? Apa yang ditanyakan lebih dulu? Bukan tanggalnya. Bukan harganya. Tujuannya kemana, Pak? Kan begitu dulu. Jadi tujuan itu. Dan tujuan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak semula. Sebelum kita dilahirkan. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Dan untuk mencapai tujuan itu ternyata Taurat, hukum-hukum, syariat agama tidak bisa membawa manusia untuk mencapai tujuan. Kecuali satu, kasihnya yang rela berkorban, mati buat saya dan saudara. Itulah yang menetapkan kita untuk dipilih. Sehingga istilah predestinasi perlu dimengerti, ya, adalah mengajarkan kita bahwa tujuan akhir kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tujuan akhir kita. Karena itu predestinasi bukan nasib dan takdir, bukan. Kalau nasib dan takdir itu menentukan soal-soal harian kita. Celaka, untung, rugi. Ini bukan tujuan hidupnya. Nasib dan takdir yang sering dibicarakan baik oleh agama-agama itu berbicara tentang sehari-hari. Ini bukan tentang keseharian. Ini tujuan yang kekal. Dan tujuan kekal ini ditetapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, hak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Di mana letaknya? Ini kedaulatan Tuhan, ini kebebasan manusia. Kebebasan manusia, kebebasan memilih. Kedaulatan Tuhan menentukan tujuan. Dan Dia berikan dua pilihan. Kedaulatan Tuhan adalah kebebasan Tuhan. Kebebasan manusia adalah kebebasan memilih. Bagaimanapun kebebasan manusia tetap berada takluk di bawah kedaulatan Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Kedaulatan pencipta jauh melampaui kebebasan ciptaan. Bisa dimengerti? Supaya kita sadari. Seringkali di tengah dunia ini orang mengagungkan kebebasan hak pilih manusia.
tapi lupa dengan kedaulatan Tuhan. Jadi, kan kedaulatan Tuhan itu otoritas Tuhan. Otoritas. Autor. Penyebab. Jadi penyebab sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Karenanya, kebebasan manusia tadi adalah tujuan yang Tuhan inginkan. Saya ingin tegaskan supaya kita tahu apa yang diajarkan Alkitab dan apa yang dipahami oleh dunia. Supaya kita terbebas cara berpikir kita. Alkitab mengajarkan kita tidak percaya bahwa kita berada di tengah peperangan antara dua kekuasaan yang secara seimbang dan kekal. Kita tidak berada dalam peperangan. Perebutan antara Tuhan dengan setan. Tidak, setan bukan keseimbangan Tuhan. Setan itu ciptaan Tuhan. Malaikat yang memberontak, itu setan, diciptakan oleh Tuhan. Mana mungkin menjadi seimbang? Kita tidak berada dalam peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Tidak. Jangan pahami seperti itu. Itu bukan Alkitab ajarkan. Yang kita diajarkan Tuhan. Kedaulatan Tuhanlah yang memilih kita. Dan saya percaya sampai akhir pilihan Tuhan tidak akan salah pada diri kita. Amin. Kita pasti diselamatkan. Pasti. Di situ kepastian. Karena dia sumber segala sumber. Perhatikan sumber segala sumber. Bacaan kita tadi ayat yang ke-36. Ayat 36 dari Roma tadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Autor yang saya sebut tadi, penyebab, otoritas Tuhan, authority Tuhan. Dan oleh Dia, kepada Dia, lanjutkan, bagi Dialah kemuliaannya sampai selama-lamanya. Jadi Dia sumber. Dia yang menentukan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Termasuk virus ini. Bukan ini Tuhan yang buat. Tetapi ini adalah, sekali lagi katakan, diizinkan Tuhan terjadi. Kalau tidak diizinkan Tuhan, setan pun tidak berani menggoda Ayub. Itu kisah narasinya kita lihat. Minta izin, diizinkan oleh Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan godaan dan iman mana yang lebih kuat. Pilihanku dengan godaanmu mana yang lebih kuat. Pilihan Tuhan. Ayub segala bagaimanapun menderita tetap diselamatkan. Itu drama yang Tuhan ingin tunjukkan kepada dunia. Lihat, sehebat apapun setan, kau tidak dapat merebut kasihku dari Ayub. Pilihanku kepada Ayub. Begitu juga kita semua. Kesusahan ini, penderitaan ini, virus ini, apapun variannya. Mau Omikron, Omi apalagi. Kenapa demikian? Mari baca ayat yang terakhir. Supaya kita sungguh-sungguh melangkah dengan harapan yang baru, dengan sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan pasti menyelesaikan masalah ini. Amin. Apa kita mau terbelenggu dengan terus-menerus
Saya lihat manfaatnya saja. Saya senang sekali manfaatnya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu saya pakai masker tidak soal. Karena saya belajar dari Jepang. Dari awal dulu sudah terbiasa. Menjaga jarak. Saya kalau naik eskalator, waktu dulu nih, jengkel sekali. Orang naik itu mau dempet betul, sampai kadang-kadang tendang kaki kita. Sekarang pemerintah melarang. Karena Yusuf Roni pernah ketendang kakinya. Agak baik, jadi agak jarak. Yang baik. Jadi saya lihat segi-segi kebaikannya. Telah mendidik kita, mengajar kita menjadi satu budaya yang lain. Kita lihat. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29. Pilihan Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Oh, ini pilihan Bapa kepada kita lewat Yesus. Lebih besar daripada siapapun. Lebih hebat dari siapapun. Lebih kuat dari siapapun. Lebih dahsyat dari siapapun. Tidak ada yang berkuasa menyaingi Tuhan, apalagi melebihi. Dan kita dipilih atas dasar kedaulatan seperti itu untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Kita dipilih. Karena itu tidak mungkin ada kekuasaan apapun, kehebatan apapun, kekuatan apapun. Lanjutkan ayatnya. Lebih besar. Dan seorang pun, tolong baca, seorang pun. Coba kita baca. Ayat ini jadi bagian kita. Coba kita baca. Dan seorang pun merebut saya dari tangan Bapa. Karena taruhannya, nyawanya Yesus, darahnya Yesus, tubuhnya Yesus, hidupnya Yesus. Dan Yesus itu siapa? Bukan nabi, bukan siapa-siapa. Dia adalah ilahi itu sendiri. Sebagai firman yang menyatu dalam diri Bapa. Yang turut menjadi taruhan dan jaminan kita. Amin. Tidak seorang pun. Tidak makhluk apapun. Tidak monster apapun. Apalagi nenek lampir. Tidak seorang. Iblis sekalipun tidak dapat merebut saya dari tangan Bapa. Saya sering kali lihat orang kalau mau meninggal di rumah sakit, di apa yang Kristen atau agama lain, dituntut jangan sampai nyasar. Dituntut jangan sampai nyasar, bisikin terus di telinganya. Entah agama lain membisikkan apa, entah orang Kristen membisikkan Yesus, Yesus. Pilihan Tuhan tidak akan nyasar. Amin. Ya sudah ditetapkan, ketetapan Tuhan itu berdaulat. Bukan ketetapan manusia yang angin-anginan, yang berubah-berubah. Ya kan? Berubah-berubah. Ketetapan Tuhan. Patutlah kita bersyukur. Terima kasih. Syukur dengan kekuatan Tuhan. Kita masuki. Kita sebentar lagi akan tinggalkan 2021. Hanya beberapa hari. Kita melangkah tahun 2022. Malam tahun baru kita online.
supaya di rumah masing-masing. Waktu di rumah masing-masing, sebelum berdoa, keluarga yang kumpul, coba beri pertanyaan dari anak kita yang paling kecil sampai besar. Apa yang kau inginkan tahun 2022? Kita doakan. Saya percaya 2022 adalah pengabulan Tuhan. Saya percaya. Saudara yang ragu-ragu, berarti saudara masih terbelenggu dengan corona ini. Tapi kalau saudara, saya 2022 mau keliling dunia. Oh ya, silakan doakan. Gitu ya. Tidak-tidaknya saudara kelilingin bola dunia, itu lebih baik. Karena itu besoknya baru kita ibadah. Mengucap syukur dan memulai tahun 2022 dengan perjamuan kudus. Karena kami tahu tubuh dan darah Yesus selalu menjadi jaminan bagi kami. Meterai bagi kami. Sumber bagi kami. Amin. Ya. Kita melangkah. Tolong hilangkan dulu keraguan. Memang kalau orang dunia wajar ngomong. Kita tidak tahu, mungkin masih lama lagi. Saya tidak mengimani lebih lama. Saya tidak mendahului Tuhan karena itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya punya iman dan harapan. Saya tidak mau ngomong dulu sekarang. Nanti saya dianggap nabi karena bernubuat. Saya bukan. Saya belum kelasnya ke sana. Tapi kalau ada hamba Tuhan berani menyebut dirinya nabi, silakan. Saya anak Tuhan. Saya bukan nabi, pesuruh Tuhan. Saya anak Tuhan. Amin. Anak itu lain dengan pesuruh. Kita anak Tuhan. Amin. Jadi tidak usah rindu jadi nabi, jadi apa. Tidak usah. Rindu aja tetap jadi anak Tuhan. Seperti tadi Yohanes 10 ayat 29. Coba baca tiap malam saudara baca. Saya percaya. Tidak seorang pun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni di channel saya ini. Saya pastikan Bapak Ibu mendapat penguatan dari firman Tuhan yang disampaikan begitu jelas, dan semoga Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Shalom, sampai jumpa.